wabarakatuh. Salam, salve, teman-teman media. Hari ini kami baru saja bersama Forkompinda, Ketua DPR, untuk melakukan rapat berkaitan dengan kondisi yang ada di Labuan Bajo. Dan hasil kami lakukan rapat hari ini bahwa perlu ada sosialisasi lebih serius terhadap keputusan-keputusan pemerintah berkaitan dengan bagaimana Pulau Komodo dan Pulau Padar itu menjadi daerah konservasi yang akan terbatas. Bagaimana kehadiran masyarakat di sana dengan pembatasan-pembatasan baik jumlah maupun angka nominal untuk dapat masuk ke taman nasional, khususnya Pulau Padar dan Pulau Komodo. Dan Pulau Rinca, kita tahu bahwa Presiden juga baru saja meresmikan Pulau Rinca dan itu menjadi mass tourism. Di dalamnya itu ada 1.300 komodo di dalam Pulau Rinca itu. Jadi sebagian besar komodo di dalam sana. Dan karena itu memang untuk menjaga agar ekosistem baik darat pada kepulauan 20 itu dan ke laut dan lautnya sekitarnya itu bisa terjaga dari pembunuhan ikan, terus pencurian terhadap makanan komodo yang juga itu dampaknya kepada nantinya kepada masalah di Nusa Tenggara Timur, khususnya bagaimana keindahan bawah laut kalau itu dibom terus itu akan mengalami kondisi yang dari hari ke hari akan kehilangan kita sekian banyak. Hasil riset daripada teman-teman baik beberapa kampus IPB dari Bali, dari beberapa IPB Bogor menunjukkan bahwa kekayaan di Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan di sekitarnya itu 20 triliun rupiah, 24 triliunan. Nah, itu perlu dijaga. Kalau tidak maka makin lama makin habis. Kedua, Komodo sendiri adalah binatang langka. Kalau tanya saya pribadi, maunya semua itu ditutup, kalau tanya saya pribadi, tapi kan itu tidak boleh. Ada juga harus diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa melihat bagaimana komodo punya bentuk seperti apa. Bapak Presiden sampaikan bahwa mukanya komodo di Rinca dengan mukanya di Padar dan di Pulau Komodo ya sama saja. Karena itu ya lihat di Pulau Rinca cukup 1.300 komodo di situ, cukup besar, dan dibangun fasilitas-fasilitas yang penuh kenyamanan di sana sehingga masyarakat bisa hadir untuk dapat menikmati pemandangan indahnya kawasan nasional bersama dengan melihat binatang langka itu dengan seluruh fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa lengkap dan bagus sekali di sana. Nah, karena itu memang menindaklanjuti itu pasti persoalan utama. Kami sudah sepakat bahwa ini masalah sosialisasi yang belum bisa berjalan dengan baik. Karena itu harus dilakukan sosialisasi. Yang kedua, kepada kelompok-kelompok yang tidak setuju tetapi melakukan intimidasi dan ancaman akan melakukan kekerasan dan memberikan rasa takut terhadap wisatawan, kami Forkompinda, saya sebagai gubernur dan seluruh Forkompinda akan mengambil langkah tegas kepada mereka-mereka yang mengambil langkah-langkah seperti itu. Sehingga kami minta semua berjalan dengan baik kepada Bupati Manggarai Barat dan seluruh jajaran juga akan kami sampaikan untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas. Kami juga akan hadir di Labuan Bajo untuk melakukan langkah-langkah apabila wisatawan ikut terganggu, dan kepada para hotel, restoran untuk tetap buka karena tidak ada masalah. Laporkan apabila ada masalah kepada kepolisian, dan Bapak Kapolda telah juga memberikan perhatian serius dengan menurunkan tim yang cukup baik dari Polres Manggarai dan dari Polres Ende. Dan ini untuk mengambil pengamanan berkaitan itu. Dan semua ini kita lakukan untuk bagaimana menjaga agar Taman Nasional serta Labuan Bajo sebagai pariwisata premium itu akan berjalan dengan baik. Tentunya fasilitas-fasilitas pendukung berkaitan dengan itu perlu terus melakukan pembenahan. Kita tahu bahwa anggaran untuk sebuah taman nasional di Indonesia itu tidak cukup karena kita punya taman nasional yang banyak. Yang kedua, yang menguasai tempat indah dan besar hebat seperti itu seorang eselon 3 yang memang punya keterbatasan. Gakumnya cuma 1-2 orang, kapalnya pun terbatas. Karena itu pembunuhan ikan yang datang dari Sate yang masuk di situ mereka bisa hitung dengan baik, dan itu mampu kita antisipasi kebenaran dengan anggaran yang cukup. Karena mengamankan konservasi itu nggak murah. Di dunia manapun konservasi tidak ada murah, harus mahal di dunia manapun.
Karena itu supaya turismenya berjalan baik, dia juga punya tempat untuk orang melakukan mass tourismnya ada, bisa lihat Komodo dengan baik, alam Taman Nasional itu bisa dilihat juga dengan baik, foto-foto di setiap sudut, punya pulau kalong yang bisa terbang, burung itu sepanjang jam itu bisa terbang jam 6 sore, itu sebuah atraksi yang bagus. Di depan kita punya Labuan Bajo itu waterfront dibangun oleh presiden begitu hebat. Kita punya batu cermin yang begitu indah. Seluruh kita punya spot destinasi pariwisata ini menjadi kekuatan. Kita lihat Bali itu tidak punya komodo. Bali hanya punya budaya dan punya atraksi alam, tapi itu luar biasa. Kita punya komodo, sudah kasih komodo lagi untuk lihat komodo, punya atraksi alam yang begitu luar biasa, disiapkan oleh Bapak Presiden, waterfront yang begitu hebat, bahkan itu sekelas dengan Singapura. Kita masih mau ribut untuk minta apa? Karena itu ini tidak ada pilihan buat kita. Tentunya kesalahan nomor satu, bagaimana kita tidak melakukan sosialisasi yang luar biasa. Dan ini sekarang kami akan siapkan tim untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan ini. Bagaimana ekonomi masyarakat itu berkembang dengan baik. Seluruh kita siapkan dengan baik sehingga nantinya Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo akan bertumbuh ekonominya, karena semua akan mendapatkan hak yang sama, akan bertumbuh dan tidak ada lagi menjual tiket dari luar lalu mereka datang di Taman Nasional Komodo, seluruhnya mereka ambil, tapi kita akan mengendalikan itu dengan baik sehingga supply chain yang hari ini datang dari luar bisa kita kendalikan dan kita manfaatkan semua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu saja. Kalau memang ada teman-teman ada yang kurang, silakan. Ya. Soal warga Manggarai Barat, apakah itu karena mereka kurang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah? Kemudian bentuk sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan adanya aksi demo itu karena pengaruh ada pihak yang tidak suka dengan gabungnya pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengurus Komodo? Ya begini, kita pokoknya berpikir positif saja. Yang pasti kurang sosialisasi. Sosialisasinya lewat media sosial. Nanti kita juga pasang di spanduk-spanduk, reklame segala macam untuk menjelaskan pada pihak dan segala macam supaya orang paham. Dan pasti kekurangan itu ada pada pemerintah. Dan kita menyadari itu dan sekarang kita menyiapkan agar kita lakukan sosialisasi sambil terus berjalan, dan kita akan memantau, melakukan evaluasi apa-apa saja yang masih kurang dan terus diperbaiki. Pak Gub, apakah tarif itu sama dengan orang VIP dengan masyarakat sederhana? Karena yang Bukan, itu tadi kau benar. Dengar tidak? Ini konservasi, ini antara dua pulau saja, Pulau Komodo dan Pulau Padar. Kalau di Rinca sana, Bapak melihat komodo, Rinca banyak, 1.300 komodo di Rinca. Jadi kalau targetnya harganya itu harga seperti kemarin, tetap sama, tidak berubah. Harga tidak ada naik. Hanya Pulau Komodo dan Pulau Padar dan seluruh perairannya itu disiapkan khusus untuk konservasi. Ya itu. Tapi kalau yang di Pulau Rinca tidak berubah. Boleh lihat komodo seperti dan bahkan lebih nyaman, lebih baik karena tadi dibangun oleh pemerintah pusat dengan sangat baik. Pak Gub, dengan apakah sudah resmi berlaku tarif baru? Kita berlakukan hari ini terus sambil melakukan evaluasi apa yang kurang dan kita perbaiki. Ya. Pak Gub, terkait dengan tarif 3.750 itu Pak, kan masih ada peraturan menteri yang mengatakan yang masih berlaku oleh Taman Nasional Komodo bahwa untuk turis luar negeri 150 dan untuk lokal 70. Bagaimana koordinasi pemerintah provinsi dengan Kementerian Lingkungan Hidup? Ya itu begini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi saya bilang, selama ini Taman Nasional itu tidak pernah terurus dengan baik. Kita itu belum, kenapa kelas seperti musikus, grup band Coldplay saja tidak mau nyanyi di Indonesia karena dianggap kita itu bukan negara yang peduli terhadap lingkungan. Coldplay kalau diundang biar bayar sekalipun dia tidak mau, karena dia anggap, grup band ini menganggap bahwa kita selalu against terhadap lingkungan. Nah karena itu ini menunjukkan bahwa kita sedang mengurus lingkungan kita, alam kita dengan baik, apalagi di situ ada one and only in the world sebuah binatang purba di sana. Nah pesan ini ke dunia, bukan saja kita sedang memberikan pesan ke dunia bahwa kita peduli lingkungan, dan peduli lingkungan, konservasi itu tidak pernah murah. Teman-teman kalau pergi di mana saja, konservasi tidak pernah murah. Kenapa? Kalau murah maka tidak bisa dibiayai. Dia sebenarnya gampang. Kalau pemerintah Indonesia mau atau provinsi NTT itu kaya, punya uang banyak, ya kita tidak perlu kasih gratis saja masuk, perlu jaga ini, tidak perlu. Tapi kita tidak punya uang, dan sejarah dimanapun dalam riset tentang sebuah ekosistem dijaga,
itu memang harus ekonominya disiapkan, tapi dia diatur dengan baik agar daya dukung daya tampungnya tidak merusak tempat itu. Nah, daya dukung daya tampung 2 pulau itu hanya 219.000 per tahun. Jadi kita kurangi dia di 200.000 maksimum, kita teratur di 200.000. Sehingga itu hasil riset, hasil studi dari seluruh university untuk yang ditempatkan di sana, untuk mereka lakukan studi. Karena itu kita melakukan itu bukan untuk kepentingan ekonomi saja, tapi kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak seperti yang lu bilang. Kami jaga, kami punya alam, kami jaga harta kami. Dengan cara kami mendesain dalam sebuah riset dan kami umumkan publish bahwa tempat ini jumlah yang masih ditampung dalam 1 tahun 200.000 boleh masuk. Kedua, untuk menjaga agar ini tidak lagi terjadi pengerusakan dari luar, orang yang tidak bertanggung jawab membom ikan, mencuri makanannya rusak, dan membuat seluruh ekosistem di situ berkembang kembali, butuh biaya dan dunia paham itu. Dan mereka bahkan mereka yang telepon langsung ke saya, kami tidak perlu datang, kami menyumbang untuk kepentingan itu. Kalau benar itu dilakukan seperti itu, kami ikut menyumbang supaya seluruh ekosistem di situ akan kembali menjadi baik kembali. Dan itu dunia punya konsentrasi ke sana. Kita tidak boleh hanya ngomong pariwisata, tapi kita juga ngomong juga tentang ekosistem sebuah konservasi bisa kembali menjadi baik. Yang kita tahu bahwa Bapak Presiden baik sekali, ngasihnya 1.300 komodo untuk publik. Boleh datang lihat suka-suka, siapapun datang lihat dengan harga yang bebas masih seperti zaman dulu kala. Itu sebuah terobosan yang hebat. Nah, kalau 2 ini saja untuk kita persembahkan buat dunia, agar dunia melihat kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang peduli terhadap ciptaan Tuhan, kita jaga dengan baik, itu saja tidak mau, kita mau jadi apa? Karena itu memang ini menjadi tantangan buat kita, dan untuk itu kita akan memberikan perhatian secara serius dari provinsi ini. Saya bagi gubernur, wakil gubernur, ibu ketua DPR dan seluruh Forkompinda ikut berperan aktif mulai hari ini untuk melakukan sosialisasi, karena kemarin kami yang kurang, khususnya gubernur yang tidak kurang untuk melakukan itu. Maka kami akan sosialisasi secara baik, dan kepada seluruh wisatawan yang hadir, kami akan menjaga kenyamanan keamanannya. Apabila ada yang terganggu, laporkan, kami akan tindak lanjut seluruh gangguan Kamtimas yang membuat para wisatawan tidak nyaman di Labuan Bajo. Itu saja. Mungkin Kapolda. Bukan jasa ekosistem, itu total nilai, itu di values. Ya. Ketika hari ini dibicarakan, berarti ada penghematan 11 triliun. Itu bisa dijelaskan. Penghematan apa? Begini, kau wartawan apa ini? Kamu tahu tidak value satu barang? Kau pembadan sedikit saya bilang. Enggak, kau mudah apa? Francisco, kalau saya datang nilai kamu tangan bersehat, kamu mau nggak tangan kamu saya ambil, saya bayar 100 juta? Mau satu tangan saya ambil, saya bayar 100 juta, mau tidak? Mau tidak mau kan? Nah itu harganya 100 juta kamu tangan. Bukan berarti uang itu ada 100 juta di pembadan itu. Itu kau punya nilai satu tangan itu, kalau saya bilang, bolehkah saya ambil tanganmu 100 juta? Pasti kau tidak mau, tapi saya membuat harga kamu 100 juta loh. Kalau kamu mau dengan senang hati saya ambil, umpamanya. Nah itu loh nilai yang dibuat itu begitu. Jangan kau bilang nilai uang ini lagi putar 24 triliun. Nah ini makanya sekolah kurang-kurang gitu. Udah belajar benar. Pak Kapolda. Harga Kapolda itu tidak hanya soal harga kerja, tapi juga adalah soal PT Brimo sebagai pengelola. Betul. Banyak orang terkait dengan keputusan PT Brimo. Apakah masih akan PT Brimo mengelolanya ataukah ada pikiran lain? Ya kalau kamu mau, ya kalau memang kamu mau kasih dia, kasih aja biar luar datang kelola. Kenapa kamu tidak punya orang sendiri kelola? Selama ini siapa yang kelola? Coba selama ini siapa yang kelola itu? Coba. Kementerian. Selama ini kalian jauh, siapa yang kelola? Jadi kalau ribut tentang Flowmore itu PT di Angkasa Pura, PT di Jawa, PT di mana itu? Punya Victor Lesperat atau punya siapa? Punya pemerintah atau punya siapa? Pribadi. Maksudnya nanti kepentingan dia supaya apa? Jelas dan segala macam. Gitu loh. Ya kalau nggak mau, ya kalau sudah supaya mau kasih lain, kasih aja, silahkan kasih di luar. Kalau mau sepakat. Tapi kan jangan, itu punya pemerintah NTT, diawasi oleh DPRD, diawasi oleh publik. Dia kalau mama diperiksa oleh akuntan negara, oleh BPK. Jadi kalau pakai uang sembarang segala macam masuk penjara. Jadi sekarang itu jelas. Kenapa tidak mau? Kalau tidak mau berarti ada yang bermain-main di situ. Sebagai gubernur saya mendorong itu. Tapi kalau teman-teman publik, oh jangan, kami mau kasih PT Anta Beranta di mana yang selama ini siapa yang kerja itu? Coba jelaskan saya. Teman-teman wartawan yang selama ini buktikan bahwa selama ini ada manage tempat itu dan menguntungkan bagi provinsi ini dan bagi masyarakat sini. Coba tunjukkan siapa itu olah? Ada yang olah itu? Nah ya udah makanya. Apakah penetapan ini ada kemungkinan untuk didorong menjadi
Perda supaya bersama DPR. Ya itu betul itu. Nanti kita ke Perda saya pasti. Kita menuju sambil berjalan kita akan ke Perda. Kita terus berjalan. Untuk Pak Kapolda, karena kan selama ini ada pembalakan liar, terutama perampokan, terutama rantai pasoknya dari Bima. Nah ini kan juga tidak pernah ada penegakan hukumnya. Terus pemboman ikan di situ. Nah ini juga butuh perhatian dari pihak keamanan. Nah seperti apa? Karena ini kan harganya mahal dan per hari ini kan sudah diberlakukan itu, sehingga ada kenyamanan baik masyarakat yang pemilik komodo itu maupun dunia yang kita tawarkan hari ini. Ya baik, terima kasih yang saya hormati rekan-rekan jurnalis, bahwa ancaman di daerah wisata itu memang ada seperti pengeboman ikan, ya. Tapi pengeboman ikan itu pun bukan hanya ditujukan untuk mencari ikan saja, tapi terindikasikan juga bahwa itu bagian daripada upaya untuk melakukan pengerusakan. Oleh karena itu, kami sudah menempatkan, ya, Direktorat Polair ada beberapa kapalnya di sana, dan saya sudah tegaskan untuk melakukan tindakan keras. Tadi dalam rapat kami sudah sepakat dengan Pak Kajati, dengan Ketua Pengadilan Tinggi, bahwa kalau nanti kita dapatkan lagi, kita berhasil menangkap, melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut, maka hukuman maksimal yang akan diterapkan kepada para pelaku. Kemudian menjadi catatan juga bahwa selama ini diindikasikan pelakunya berasal dari daerah lain. Saya tentu akan bekerja sama dengan beberapa daerah samping, rekan-rekan Kapolda yang ada di sekitar Polda NTT untuk mendukung dan membantu untuk bisa menelusuri pihak-pihak yang melakukan kegiatan aktivitas di wilayah Labuan Bajo. Demikian ya, terima kasih. Sudah ya, cukup ya. Terakhir ya, terakhir. Jadi Pak terkait dengan tadi sudah Pak singgung tentang sosialisasi. Ya memang kelemahan kita di sini. Sosialisasi tidak hanya sebatas buat poster, libatkanlah teman-teman. Cocok, saya setuju sudah. Atur sudah nanti kita tuh. Itu cocok. Ya tapi tulisnya benar. Kita lihat jangan tulisnya bikin tempat lain bilang 24 triliun sisanya berapa, itu tidak ada uang. Itu dibuat angkanya begitu. Umpama Victor